Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Hidayat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan tentang aksi nyata penerapan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 3 Garut kepada rekan-rekan saya. Oleh karena itu, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah bisa datang pada acara kali ini. Selanjutnya, untuk susunan acara ini, yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang kedua doa, kemudian yang ketiga pemaparan materi tentang budaya positif, kemudian yang berikutnya diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah baik Bapak dan Ibu, mohon maaf saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Purniati sebagai moderator. Selanjutnya untuk yang pertama, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Emi Susanti SPD. Kepadanya disilakan. Akan diberi mohon berdiri. Hiduplah raga Indonesia tanah air, tanah tumpah darahmu. Di sana aku berdiri, jadi penuh Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak dan Ibu, dipersilakan dulu kembali. Untuk berikutnya sebelum kita memulai dengan materi yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Asep, saya persilakan kepada Bapak Mujahid untuk memimpin doa. Kepada Bapak disilakan. Pasif aja. Kepada Pak Asep disilakan untuk memimpin doa. Dan Bapak. Dok, pasif Pak. Sudah. Enggak apa. Ayo pasif. Yes. Sudah tadi tahunya Bapak waekan.
terima kasih kepada Pak Asep Israel yang sudah memberi doa untuk kita semua pada hari ini tanggal 12 Juni 2024. Saatnya Pak Asep untuk melaksanakan kegiatan berhubungan dengan CGP Angkatan 10 tentunya. Beliau akan mengenai budaya promosi kepada Bapak Asep Hidayat SOMkom. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, ibu bapak guru hebat yang senantiasa ingin menciptakan generasi yang lebih membanggakan ya untuk bangsa dan negara ini. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini ibu bapak bisa menghadiri undangan kami. Maksud dan tujuan kami mengadakan acara diseminasi yang merupakan bagian dari program Guru Penggerak adalah ingin berbagi ya, sharing, penyampaian informasi ya. Adapun saya berdiri di sini bukan bermaksud menggurui ya ibu bapak, kan tetapi lebih ke ingin berbagi saja. Saya yakin di sini ibu bapak semuanya adalah guru-guru hebat ya, yang insya Allah akan terus mengabdi ya untuk menciptakan generasi emas Indonesia ya. Ibu bapak dimohon untuk waktunya barangkali sekitar 1 jam lebih kita di sini. Kami akan memaparkan beberapa materi yang kami dapat selama mengikuti pendidikan Guru Penggerak, dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni ya. Itu kita baru selesai 1 modul ya, ada 2 modul lagi kurang lebih sampai bulan Oktober ya. Nah, sengaja ibu-ibu bapak kami undang, saya pilih insya Allah bisa menyebarkan praktik baik ini ya, atau diseminasi ini. Tapi sebelum ke materi ini Bapak Ibu, kita literasi dulu. Kita literasi dulu ibu bapak tentang cerita baru tentang kancil dan kura-kura. Mungkin ini mah cerita lama ya, pasti sudah pada tahunya. Kancil dan kura-kura balapan, yang juaranya siapa? Kura-kura. Nggak tahu kan ya? Pasti. Nah, ternyata ada cerita versi terbaru ibu bapak tentang cerita kancil dan kura-kura ini. Nah, ceritanya mudah-mudahan tidak ngantuk. Suatu hari kura-kura dan kancil berdebat tentang siapa yang lebih cepat. Mereka menyetujui jalur tertentu untuk bertanding ya, balapan, dan mulailah mereka bertanding. Nah, sang kancil melesat dengan cepat ya. Dan setelah merasa jauh melampaui kura-kura, dia berhenti sejenak di bawah pohon beristirahat sebelum memulai lagi perlombaannya. Santai dulu di bawah pohon. Nah, sang kancil terduduk di bawah pohon dan akhirnya tertidur. Dan kura-kura walaupun dengan jalan santai ya, berhasil melampauinya dan keluar sebagai
juara. Itu versi originalnya ya, originalnya. Nah, sang kancil terbangun dan mendapatkan dirinya kalah dalam perlombaan tersebut. Nah, maksud dari cerita ini adalah apa? Mereka yang lambat apabila konsisten gitu ya akan dapat memenangkan pertandingan gitu ya. Dulu kata Pak siapa Bu Haji, Bu yang dari tekstil itu, Pak buru tamu kita teh Panatan gitu ya, masih ingat ya? Katanya apa? Langkah kecil di arah yang tepat itu pasti akan mencapai tujuannya, walaupun aja sekadar langkah kecil tapi di arah yang tepat, seperti itu. Nah, ini adalah cerita biasa yang ya, kita dengar sejak kecil. Nah, baru-baru ini seorang bercerita versi terbaru yang lebih menarik ya tentang cerita ini, bersambung ceritanya. Nah, sang kancil sangat kecewa dengan kekalahannya, lalu melakukan analisis penyebabnya. Ia sadar bahwa ia kalah karena terlampau percaya diri sehingga kurang hati ya, dan karena terlena. Nah, kalau saja dia bisa waspada, maka tidaklah mungkin kura-kura bisa mengalahkannya, betul kan? Ya. Lalu ditantangnya lagi si kura-kura untuk melakukan lomba lagi yang disetujui oleh kura-kura. Kura-kura ya siapa takut, ayo, misalkannya gaskeun, misalkan kayak gitu. Nah, dan kali ini sang kancil menang karena udah ngevaluasi, dia udah menganalisis kan. Nah, karena dia juga langsung istirahat lah, belesat langsung lari ya. Nah, maksud dari cerita ini adalah, nah di sini cepat dan konsisten akan mengalahkan yang lambat dan konsisten, seperti itu. Nah, kalau ada dua orang di perusahaan ini di dalam realitas, yang satu lambat pakai metode yang handal, sedangkan yang satu lagi cekatan dan handal, maka yang cepat dan handal akan maju lebih cepat. Seperti itu realitakan ya di pekerjaan, seperti itu. Lambat asal konsisten itu bagus, akan tetapi lebih bagus kalau cepat dan konsisten. Seperti itu pesan. Tapi ceritanya tidak hanya sampai di sini katanya. Kali ini sang kura-kura seri kan ya, nantang ya, berpikir dan sadar bahwa tidaklah mungkin berlomba dengan kancil pada jalur yang sepertinya. Nah, setelah itu kura-kura menantang sang kancil, ayo kita lomba lagi pada jalur perlombaan atau medan yang berbeda. Nah, lalu sang kancil setuju, ayolah siapa takut. Nah, mereka mulai berpacu dan sang kancil berlari dengan cepat dan tanpa henti sampai akhirnya terpaksa berhenti di tepi sungai. Ternyata medannya medan darat dan air ya. Si kura-kura memang di belakang, si kancil udah di depan sungai, ternyata garis finishnya ada di depan. Nah, ulang ya, mikir gimana caranya, seperti itu. Nah, rupanya garis finishnya terletak di depan gitu ya, beberapa meter di seberang sungai. Kemudian sang kancil bingung, tidak tahu harus berbuat apa ya. Tak lama kemudian muncul kura-kura walaupun santai, dengan santainya menyeberangi sungai ke garis finish dan memenangkan pertandingan. Juara deui kura-kura, juara hiji ya. Nah, maksud dari cerita ini adalah, nah, untuk kita ini kan harus menemukan kekuatan utama dari diri kita tuh ada di mana gitu ya. Kemudian carilah tempat bertanding yang sesuai dengan kekuatan utama Anda gitu ya. Masing-masing dari kita punya kekuatan, punya kelemahan gitu ya. Namun Bapak Ibu, saya misalkannya jada jagona ngacoblak abdi mah nya. Carilah bidang pekerjaan anu membutuhkan anu orang gitu ya, seperti itu. Atau ahli strategis ya, siapa Salman misalkan. Ya, lebih cocok di bidang strategisnya gitu ya, di konsep dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, di perusahaan kalau Anda pandai berbicara, carilah kesempatan untuk memberikan presentasi gitu ya, sehingga pimpinan Anda bisa melihat kemampuan Anda gitu ya. Ibu bapak, kami punya konsep, punya apapun itu disampaikan, jangan dipendam, karena kalaupun bapak ibu tidak menyampaikannya, orang lain akan menyampaikannya dan akhirnya didahului oleh
orang lain, seperti itu ya. Kalau kekuatanmu adalah menganalisis, carilah peran yang membutuhkan kemampuan analisis. Kemudian bekerja pada kekuatanmu, bukan menunjukkan kehebatanmu, akan tetapi juga menciptakan kesempatan untuk maju dan berkembang. Oke, nah ceritanya belum selesai juga. Ayat kenehnya. Kali ini sang kancil dan kura-kura menjadi bersahabat dan mulai memikirkan solusi bersama. Keduanya sadar bahwa lomba yang terakhir itu bisa dilakukan dengan jauh lebih baik. Oh, nah, kayak gitulah ya, nggak fair gitu kan ya pasti. Nah, jadi mereka memutuskan untuk melakukan perlombaan lagi, cuman kali ini mereka berlari dalam satu tim ya, kolaborasi ya. Mereka mulai berlari, mulai sang kecil menggendong kura-kura, tapi nggak usah dibayangin ya, kancil nggak gendong kura-kura kumaha gitu ya, sampai ke tepi sungai. Kemudian di sini kura-kura menggendong kancil untuk menyeberangi sungai, dan akhirnya ya juara bersama ya. Sampai garis finish keduanya merasa puas karena berhasil tiba dengan waktu yang jauh lebih cepat dari lomba sebelumnya. Nah, maksud cerita ini adalah bagus menjadi orang yang brilian dan mempunyai kekuatan utama, akan tetapi tanpa bisa bekerja sama di dalam satu tim dan menjadi masing-masing, dia tidak akan tetap siapa sih yang nggak butuh bantuan orang ya. Hebat sendiri itu nggak bagus ya, yang bagus itu ya sukses kayak gitu. Nah, kerjasama adalah masalah kepemimpinan yang sesuai dengan situasi, yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang yang memiliki kompetensi inti sesuai dengan situasi ya, seperti itu. Ada lagi yang dapat dipelajari di sini ya, bahwa kancil dan kura-kura itu tidak pernah menyerah setelah mengalami kegagalan. Itu ceritanya. Kalau kita menemui kendala, gagal, jangan menyerah, tapi harus dianalisis, dievaluasi ya. Kalau kita kaitannya dengan guru, coba kan tujuan kita supaya gimana sih anak ini nilainya di atas 80, ternyata hasilnya kurang atau hampir gitu ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Kita analisis, mungkin ada yang salah dengan metode kita ya, atau mungkin frekuensi interaktif dengan anak kurang gitu ya, dan sebagainya. Jadi segala sesuatu itu bisa dianalisis. Nah, sedangkan kura-kura mengubah strateginya karena dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Oke, nah, singkatnya bahwa di sini ya, cepat dan konsisten akan selalu lebih baik daripada lambat dan konsisten ya. Kemudian ambillah peran yang sesuai dengan kekuatan utama gitu ya. Jadi harus ya tadi ya, dia harus di posisi right man in the right place gitu ya. Jangan karena terpaksa gitu ya, satu keadaan memaksakan di suatu tempat, bisa aja tapi mungkin tidak berkembang atau perkembangannya lambat gitu ya. Itu Ibu Bapak ceritanya tentang kancil dan kura-kura. Sebenarnya itu syarat maknanya seperti itu. Oke, sekarang kita ke materi tentang disiplin positif. Ibu Bapak, ini materi pemahaman atau penerapan pengalaman budaya positif yang saya kerjakan baik sebagai individu guru maupun intervensi saya karena ada tugas tambahan sebagai kurikulum ya, seperti itu. Nah, tujuannya ya ini menyebarkan pemahaman ini ya, pemahaman tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kepada ya targetnya, walaupun kita kelompok kecil ya Ibu Bapak, mudah-mudahan bisa menyebarkan. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik Ibu Bapak, punten, silakan coba dijawab ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pertanyaannya setuju atau tidak?
Ya, setuju atau tidak? Oke. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju ya. Oke, nggak apa. Ini pemantik saja. Pemberian hukuman yang kedua ya, dengan hal positif. Misalkan kan sering kita ya, salat duha, bebersih masjid, intinya merangkum. Ini dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Nah, itu kan pemahaman kita ya, reward and punishment, selalu reward and punishment seperti itu. Nah, sekarang kita simak pemaparan berikut ya. Nah, topik yang dibahas ini lumayan Bapak Ibu. Biasanya saya di pelatihan satu modul ini untuk 2 minggu. Satu tema. Sekarang 6 topik ya. 6 topik harus selesai. Tapi ya berbuat dah. Itu kebutuhannya butuh kerja keras saja ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, ini hal baru ya Bapak Ibu tentang kata-katanya teh keyakinan kelas gitu. Apa tuh gitu ya? Nanti kita bahas. Kebutuhan dasar manusia, nah ini ya, dan dunia yang berkualitas. Ini lebih banyak ke materi BP. Di sini ada Pak Luki, Bu Yuli, pasti nyambung ya. Nanti kita simak aja. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Kita tuh ada di posisi apa? Nanti kita jelaskan ya. Atau kita pernah mengalami semuanya, gitu ya. Atau yang baik sih bagusnya ada di sini, gitu ya. Tapi kita sekarang ada di sini, tapi mau menuju ke sini, gitu ya. Seperti itu. Kita simak. Kemudian juga ada restitusi, ya, segitiga restitusi, ya. Budaya positif sebenarnya bisa bisa disimpulkan, bisa dijawab ya, bahwa apa sih budaya positif ya? Kalau secara artian mah seperti ini ya, adalah sistem nilai, keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang disepakati bersama gitu ya. Karena di sekolah mah tempatnya berproses ya, sampai anak sukses. Dipraktikkan oleh seluruh sivitas sekolah, termasuk siswa, guru, staf, dan orang tua, dan pemangku kepentingan yang lain ya. Tujuannya apa? Menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehingga peserta didik itu bertumbuh secara optimal. Oke. Nah ini Bapak Ibu lumayan materinya. Perubahan konsep inti budaya positif itu di sini. Perubahan paradigma, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini rancangan aksi nyatanya Bapak Ibu, yang melatar belakangi ya, sampai ke dukungan yang dibutuhkan siapa sih untuk penerapan disiplin positif ini. Ya, begitulah ya. Nah, ini Bu, Ibu Bapak, semenjak kita menggunakan kurikulum Merdeka, itu mindset pembelajaran kita harus sudah berubah sebenarnya ya. Jadi paradigma pembelajaran yang baru itu ya kurikulum Merdeka itu ya. Pertama apa? Bahwa kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran yang berfokus pada penguatan keterampilan ya, pengetahuan yang disampaikan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Diferensiasi kan meyakini bahwa setiap siswa itu unik ya, nggak ada yang sama, beda-beda gitu ya. Dulu pernah lihat ilustrasi bahwa ada monyet, burung, komodo dan sebagainya misalkannya, berdiri dikasih lomba naik pohon, kan udah pasti juaranya ya siapa gitu ya. Ya, potensinya berbeda-beda, tapi harus bertanding dalam satu kompetisi yang hanya tertentu saja yang bisa gitu ya, seperti itu. Ditambah lagi dengan penguatan ya siswa agar mencapai
itu pelajar Pancasila. Ini mah paradigma baru, ini mah bukan baru lagi, kita udah 3 tahun menerapkannya ya, seperti itu. Nah sekarang gini, ini maksudnya apa nih? Ini buat gambar apa? Tangan ya, tangan lagi apa? Coba gini ya, ibu bapak ceritanya taruh di dalam tangan ya. Di sini apa aja benda, misalkan sebelah sini mengkepal ya, sebelah sini nggak usah. Nah misalkan Ibu Eli ke Bu Haji ya, dengan sekuat tenaga ngolok, merayu, menghardik, mengancam agar itu dibuka. Caranya gimana? Ayo Bu, gimana caranya? Bisa nggak? Apa yang akan Ibu sampaikan ke? Oh ya Bu, saya pengen lihat dengan cara merayu, ancam misalkan. Silakan Bu Eli, bagaimana cara Bu Eli membuka tangan saya karena tangan saya ini mengepal. Bagaimana caranya supaya saya itu membuka tangan? Bu Eli mau merayu mau apa? Bagaimana silakan? Oke. Coba. Kumaha caranya? Ayo. Sampaikan langsung aja, langsung. Kalau misalnya saya harus mencoba membuka kepala dari Haji Ani gitu ya, dengan tujuan ingin tahu apa yang ada di dalamnya dan sebagainya, mungkin saya akan memberikan paparan tujuannya dulu apa, ya, kepentingannya apa, gitu ya, kepentingan saya untuk bisa membuka itu apa, Yeah. itu mungkin prinsip saya seperti itu, kemudian tujuannya apa, kemudian nanti manfaatnya apa yang akan didapat pada saat saya tahu apa yang ada di kepala Bu Haji Ani. Mungkin itu dari saya. Siap. Ada lagi? Dari sebelah sini, pihak sini? Sama? Oke. Baik. Ada yang mau? Dari Bapak silakan. Pak Luki, silakan. Gimana? Oke. Baik, kita lanjut aja ya. Maksudnya seperti ini, Ibu Bapak. Bahwa ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Maksud kepalan tangan tadi ya, artinya gini, kalau pada akhirnya Bu Haji Ani bisa membuka apa yang ada di dalam kepalanya ya, itu bukan atau nggak boleh atas dasar rayuan atau ancaman dari Bu Eli, tapi harus dengan kesadaran sendiri karena dia mau membukanya. Tidak boleh atas dasar paksaan, itu maksudnya ya. Begitupun kita ke anak, maksudnya gitu. Kan gitu ya, dan nanti kita bahas. Nah, ilusi guru mengontrol murid ya. Guru mengontrol murid agar berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Boleh aja, sah-sah saja. Cuman yang kita pikirkan itu dampaknya atau kebiasaannya penanaman. Asal Bapak guru senang saja, nurut aja. Itu kan lebih ke motivasi eksternal ya, karena takut ya, karena apa, kasih takut nilai kecil dan sebagainya. Kemudian juga ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter ya. Guru misalkan memaksakan sabari ngebentak, ngancam supaya si anak itu mengikuti apa yang disampaikan. Nah, itu juga miskonsepsi ya, ternyata salah. Kemudian juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Ini sabarin merenung ya, kita ada di posisi mana ya, Bapak ya? Atau saya pernah ini, saya pernah ini, atau seperti itu ya? Atau dalam atas lain ini yang namanya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, gitu ya, seperti itu.
Nah ini katanya menurut siapa tadi teh? Dr. William Glasser ya, dalam control theory atau choice theory ya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Kalau berdasarkan teori pilihan atau teori kontrol yang tadi, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, jadi tidak disama-samakan gitu ya, seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Anak misalkan bersikap kayak gini salah gitu ya, padahal semua perilaku itu pasti ada alasannya ya, ada tujuannya gitu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya seperti teori yang tadi, itu stimulus respon. Nah pada teori pilihan adalah maksudnya hanya Anda yang bisa mengontrol gitu ya, atau Anda yang bisa mengontrol orang lain, seperti itu. Anda tidak bisa dikontrol, jadi atas kehendak dan dorongan dari diri sendiri saja kita berbuat sesuatu itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu dulu gitu ya. Nah sekarang harus kolaborasi, artinya sateka pola berusaha dengan cara yang paling bagus gitu ya, bagaimana menciptakan pilihan-pilihan yang baru gitu ya. Nah kalau dulu mah kayak tadi disimulasikan, ketika ingat gini bukan berarti sebelah sini menang, enggak gitu ya. Jadi bukan menang kalah masalahnya, tapi harus berpikir karena memang sama menang-menang gitu ya, seperti itu. Seperti itu kita secara ini dengan siswa pun nanti harus seperti itu. Nah disiplin positif itu berasal dari kata disiplina gitu ya, artinya belajar ya. Nah kemudian salah satu penerapan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward. Itu berkaitan dengan pertanyaan pemantik yang tadi ya, tentang reward and punishment gitu. Kalau kaitannya dengan disiplin positif, di sini katanya tanpa imbalan atau penghargaan gitu ya. Nah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati. Oke. Nah ya kata Ki Hajar katanya, kata Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Murid yang merdeka gitu ya. Kemudian memiliki motivasi internal, itu katanya murid yang merdeka ya. Guru yang merdeka juga sama gitu ya. Maka ketika kita tidak bisa, makanya kita perlu pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nggak bisa diatur, nyawayana meren diatur kayak gitu. Nah ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan deh sebenarnya sudah ada kita ya, sudah tahu lah. Di sini kita ada standar dari misalkan profil pelajar Pancasila ya, paradigma perubahan ya, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau ngambil dari PYP ya, ini kurikulum internasional ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan seterusnya. Ini nilai-nilai kebajikan yang harus ada dan tertanam sebenarnya di anak, dilatih lah minimalnya. Kemudian ada life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain ya, kurang lebih seperti itu. Ini nilai-nilai kebajikan. Nah sekarang pertanyaannya, coba tolong dijawab ya. Apa contoh penerapan budaya positif di SMK Negeri 3 Garut? Mangga. Siapa? Kira-kira apa contoh penerapan ini yang sudah dilaksanakan? Bagus. Literasi hari apa? Rabu ya. Hari Selasa
Juz amma. Kamis Asmaul Husna. Itu penerapannya, Ibu Bapak. Jadi penerapan dari budaya positif. Nah, dari budaya positif itu sebenarnya melahirkan yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa? Kalau misalkan juz amma itu berarti menanamkan sifat-sifat religius ya. Kemudian juga literasi. Literasi apa? Kira-kira nah, memotivasi atau meningkatkan budaya baca ya. Kemudian juga Asmaul Husna ya, budaya religius juga seperti itu. Kita lihat Bapak Ibu, yang saya gambarkan di sini ya, ada saya mungkin dokumentasi yang adanya seperti ini. Ini sholat duha ya, ada juga siraman rohani lah, anggaplah yang ini ya. Kemudian, nah ini mah literasi dengan siswa di kelas ya. Ini Asmaul Husna. Kalau ini literasi, biasanya kita laksanakan itu di kelas ya. Apapun intinya pembelajaran menyenangkan lah ya Ibu Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu konsisten ikut istiqomah, yang kebagian di jam pertama dilaksanakan ya. Dan sebenarnya mulai dari konsep, penerapan, pelaksanaan, nanti ujungnya evaluasi ya, seperti yang dulu pernah kita bahas. Gimana nih akhirnya penerapan budaya positif ini di sekolah kita seperti apa? Apakah perlu diganti gitu ya? Dulu kan ada masukan dari Pak Dindin katanya ya tidak ada manfaatnya gitu ya, maka Pak Dindin sering mengganti dengan membaca Quran gitu ya. Nah itu mah lebih ke cara pandang masing-masing gitu ya. Karena kita dari berbagai mazhabnya seperti itu. Nah ini dulu Ibu Bapak saya punya program One Day One Student ya, artinya mengatasi setiap permasalahan siswa gitu ya, kita harus responsif dan harus berusaha menyelesaikannya. Jadi ini akan saya terapkan Ibu Bapak di tahun ajaran ini, akan saya wajibkan menjadi program wali kelas ya, karena saya ada di ya mudah-mudahan jadinya masih kebijakannya masih itu. Ini adalah bagian dari konsep yang akan kita terapkan terutama di wali kelas. Bagaimana wali kelas itu nanti pendekatan ya, personal approach dengan siswi-siswinya, mendeteksi siswa ya gimana, gak ada masalah gitu ya, sehingga tergali gitu ya, dan menjalin hubungan yang harmonis. Ini sebenarnya ada videonya, cuman nggak ketemu ya, untuk kayak fotonya gitu ya pada suatu saat. Jadi one day one student karena memang tidak maksimal tergarap, akhirnya turun jadi one week one student gitu ya, sampai akhirnya memang belum tergarap lagi gitu ya. Tapi insya Allah ketika ada tuntutan ya, implementasi bagaimana kita sebagai guru, bukan hanya pun ternyata guru penggerak itu hanya sebatas labeling saja gitu ya, karena yang bukan guru penggerak pun saya yakin adalah guru-guru yang hebat gitu ya, seperti itu. Nah sekarang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah Bapak Ibu punten di Walardei ya, dijawab lagi. Nomor 1, siapa yang mau menjawab? Nomor 1, apa yang menjadi motivasi? Silakan Pak Luki dijawab. Jawab Pak Luki sih Pak. Ayo dijawab. Silakan Pak Luki dijawab saja. Nomor 1 ya. Nomor 2 tentu saja nomor 1. Sok, dalam perspektif pribadi atau sebagai apa? Gampang sih kali jawab saja. Kalau perspektif pribadi itu ada dengan sekolah gaji. Terus kalau motivasinya lebih
ke pengalaman masa lalu di lingkungan pertemanan, perkuliahan yang memang bisa dibilang antara surga dan nerakanya balance ya, Pak. Jadi saya punya keinginan waktu itu, banyak teman-teman saya yang jadi HRD dan lain sebagainya, saya lebih baik jadi seorang guru, karena baik dan buruknya perilaku orang itu ditentukan saat remaja. Karena sudah dilewat usia 18 tahun, maka perilaku maka nanti ataupun jelek itu sudah berubah. Nah, usia anak SMA itu cocok menurut saya, dan saya merasa punya kemampuan itu. Ya, pengalamannya banyak ya. Oke, terima kasih Pak Luki. Nomor 2, menurut Ibu atau Bapak, penting atau tidak penerapan penghargaan dan hukuman? Mangga, saha. Bu Sera, mangga, Bu Sera. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, ya Pak ya, ini pribadi hanya Iya. lebih ke penghargaan gitu. Karena kan kalau misalnya orang diberi penghargaan itu pasti akan dapat hatinya. Oh. Sudah dapat hatinya pasti memiliki kesadaran. Oke, bagus sekali, mantap. Iya, betul sekali. Seperti itu. Oke, nomor 3. Ya, ceritakan pengalaman Ibu Bapak zaman sekolah, ya. Hehehe. Bentar. Bu Ani, mana? Bu Ani, ceritakan pengalaman zaman sekolah yang sangat berkesan. Misalkan pernah dicium ke guru kan? Mungkin ya pengalaman saya kebetulan menghargai ya dapat hafal misalkan undang-undang ya waktu tingkat SMP, jadi dapat penghargaan dari guru, mendapat ribet, dapat uang 100.000 itu dapat meningkatkan motivasi mungkin untuk teman yang lainnya. Begitu ya pengalaman saya. Oke, sangat luar biasa sekali. Intinya mah kita di usia segini ya, Ibu Bapak, masih ingat kan ya dulu pernah mendapat perlakuan seperti apa ya? Entah itu yang menyenangkan atau menyakitkan atau dan sebagainya gitu ya. Jeung ka ayeuna urang teu ngeunah ku si Bapak eta. Kayak gitu. Masih ingat kan? Nah, itu dalam psikologi tuh, orang psikologi harus ngerti ya. Tah nomor 4. Mangga soalnya sana pada nomor 4. Spesial. Ngerti nggak maksudnya, Ibu Bapak? Ya. Jadi guru dalam mengalami kasus siswa ini ya, yang sangat spesial. So, nggak apa-apa. Ini dapat kemudian di orang itu menghadapi kasus siswa yang sangat spesial. Ini menurut saya pribadi ya Pak. Saya dibawa dulu anak itu diajak ngobrol dulu, tapi tidak di forum, tapi dibawa ke ruang guru. Nah setelah itu saya tanya, kenapa misalkan begini Pak, pada saya misalkan, anak itu ngobrol atau main HP, tidak saya langsung ditonton di kelas Pak, tapi saya tanya dulu, tapi kenapa tadi tidak seperti Ibu, kamu ngobrol atau main HP? Bu, anak-anak, kalau seperti itu, tolonglah disimpan dulu, lihat dulu perjalanan Ibu atau ke penjelasan dari Ibu. Nah setelah itu nanti anak akan berbicara, Bu, misalnya saya itu nyok HP itu karena ada masalah dengan teman sekelas.
Nah, setelah itu saya berikan penjelasan kepada anak yang sangat spesial. Tidak akan saya kasih tahu siswanya siapa Pak. Itu beberapa kali, sudah berulang kali anak itu oleh saya dipanggil. Karena saya sudah capek, saya berbicara seperti ini. Kasep, Soleh, dan lain sebagainya, ibu mah tidak marah, tetapi hanya curug saja yang ngajir. Curug saja yang ngajir, tidak akan apapun, tapi tolonglah pada saat guru siapapun selain ibu di dalam kelas, tolong perhatikan, karena penilaian kalian itu tidak hanya dari nilai sehari-hari, tapi dari nilai sikap atau karakteristik. Kenapa ibu seperti itu? Karena ibu adalah wajib dia sebagai guru atau wali kelas memberikan hal-hal yang sangat positif kepada kalian. Hanya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus tuh. Itu udah nyambung dengan konteks materi kita hari ini. Nanti Ibu Vini akan menemukan apa yang tadi dilakukan itu dalam pandangan teori ini ya, si Gosset dan si siapa tuh tadi Glaser itu sesuai nggak gitu ya, atau sesuai dengan paradigma pembelajaran yang menyesuaikan dengan perkembangan psikologi zaman sekarang gitu ya. Bagaimana kita lihat ya Ibu Bapak, kebutuhan dasar manusia apa Ibu Bapak? Makan dan minum, apalagi dihargai, apalagi aktualisasi diri. Ya, itu kebutuhan dasar manusia. Kita lihat ya, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan usaha terbaik yang kita lakukan ya, untuk atau dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, katanya yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup yang tadi masuk ya, makan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian juga kasih sayang dan rasa diterima ya, orang BP pasti hafal ya, rasa diterima, dipedulikan ya, berbagi, kerjasama dan sebagainya. Ada lagi penguasaan. Wah, kayak siapa tuh di kelas? Orang pangjagona gitu ya. Nah itu ya intinya nggak diponis dulu gitu ya. Tanya maksud anak itu butuh itu ya sebenarnya gitu ya. Kemudian kebebasan. Waktu diajar yang ini di kantin, artinya dia butuh kebebasan misalkan ya dan sebagainya. Mandiri ya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Ini Ibu Bapak kebutuhan atau kebutuhan dasar manusia sesuai dengan teorinya si William Glasser ya dalam bukunya Choice Theory. Nah, teori motivasinya untuk perilaku manusia ya, di sini ada motivasi eksternal ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi seperti Pak Lugi ada kadieu teh gitu ya. Kalau jawaban formil mah karena profesional dong ya, kewajiban pengabdian kepada negara gitu ya, seperti itu kan jawaban profesionalnya gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, kan ada ya siswa misalkan teh pangiekeun pangnyaurageunya asik Bu, asal Bu nilai habis sekiannya. Nah itu kan motivasi eksternal karena imbalan gitu ya, atau karena ya ada motivasi dari luar. Nah, kemudian untuk menghargai diri sendiri sebagai insan sesuai dengan harapan kita. Nah ini saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya gitu ya. Ini lebih ke tujuan disiplin positif ya. Motivasinya berasal dari dalam diri sendiri, dan di sekolah mah dilatih itu teh ya gimana, dan memang harus dijelaskan, diterangkan bahwa harus gitu ya, segala sesuatu itu harus dari motivasi diri sendiri ya, nggak ikut-ikutan. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Aduh abis
Abdi sok ngasih uang ke anak, misalkannya kalau bisa ngejawab pertanyaan Abdi gitu ya, sukses. Nah sebenarnya mah nggak sah-sah saja, tidak ada larangan gitu ya. Paradigma kita kan dulu reward punishment ya. Nah sebenarnya ternyata si penghargaan teh ada dampaknya. Kalau misalkan Bu Eli ke siswa ini selalu aja, nih lihat misalkan ini, siswa lain kan gimana ya, korban perasaan dan sebagainya itu. Jadi bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman gitu ya, sama gitu ya, karena ya dikasih penghargaan itu sama dengan menghukum juga sebenarnya, dalam arti meminta atau membuat seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dengan cara membujuk. Kemudian dorongannya adalah dorongan eksternal ya. Nah ini menurut Alfie Kohn ya. Jadi katanya penghargaan itu bisa ini nih, berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu juga menghukum. Penghargaan bisa saja mengurangi ketepatan atau ketelitian karena motivasinya buruh sekian, sekali disuruh sekian gitu ya. Nah, maka bisa mengurangi ketepatan ya, akurasi. Kemudian penghargaan itu kadang juga tidak efektif ya. Kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan seperti yang tadi gitu ya, kita contohkan. Nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya mah mendisiplinkan, tapi caranya benar akhirnya akan membentuk identitas yang gagal. Nah ini hukuman itu apa katanya? Hukuman itu kan menyakitkan ya. Kita ingin muas-muasin kita punya masalah dengan siapa, dilampiaskan ke anak, ke siswa, kan udah nggak proporsional lagi ya. Tidak nyaman, murid jadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya akhirnya. Kemudian murid juga menjadi rendah diri. Itu hukuman, salah satu dampaknya seperti itu. Terus penghargaan juga kadang tidak efektif ya. Bisa merusak hubungan atau ada sifat iri dari rekannya. Mematikan kreativitas juga itu penghargaan. Menghukum dengan sistem ranking ya. Ranking Bapak Ibu, semenjak kurun kelas juga sebenarnya tidak ada ranking ya. Tapi mindset orang tua angres naraskeun nya. Nah, tapi nggak apa-apa sih disampaikan, tapi mungkin lebih ke pribadi, nggak disampaikan di umum karena itu akan jadi apa ya, ada kesenjangan lah ya, budak kabim ada gitu. Jadi nggak ada motivasi, ada pasti si pinter mana itu misalkan, nggak ada motivasi kayak gitu, ranking gitu ya. Merampas hak menghargai dirinya. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses masih penting Ibu ya. Ada yang namanya konsekuensi. Rata-rata kita balikan ke yang namanya konsekuensi. Konsekuensi kan apa? Dampak kan ya, akibat dari suatu perbuatan ya, dan disepakati ya. Ketika misalkan teh udah tahu anak teh kalau melanggar ini konsekuensinya ini kayak gitu ya. Beda dengan hukuman gitu ya. Nah, konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid juga akan lebih menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena memang sudah tahu salah gitu ya, maka dia tahu konsekuensinya gitu ya. Ketika datang terlambat, konsekuensinya apa? Dia tidak bisa mengikuti jam pelajaran pertama, itu konsekuensinya ya. Nah ini restitusi sesuatu hal yang baru. Ini kalau Bu Haji Aimah udah tahu ya, restitusi dari mana juga ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam di sesi terakhir. Ini bagus Bu Bapak sebenarnya mah, murid bertanggung jawab atas perilakunya karena murid itu sendiri ya lebih, jadi dibalikan lagi ke anaknya. Anak yang menyadari kesalahannya, kemudian anak juga mengeluarkan ide atau solusi dari pelanggarannya. Misalkan contoh kalau rambut, nanti kita bahas ya di ujung. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Guru menghukum siswa tersebut. Nah ini contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan
tugas. Misalkan guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit, masih ayat ya? Ya, guru marah molotov. Nah, konsekuensi. Nah, guru masih mengerjakan PR pada saat istirahat karena tidak mengerjakan tugasnya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Memang bagus konsekuensinya. Tapi ada yang lebih bagus lagi yaitu dengan restitusi. Jadi kesalahannya itu diintrospeksi sendiri gitu ya. Guru menanyakan keyakinan kelasnya. Berarti kalau kamu usahakan tidak mengerjakan tugas, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tanggung jawab atas tugas. Jadi dia tidak bertanggung jawab seperti itu. Oke, materinya masih panjang, ibu bapak. Nah, ini contoh ya. Barusan kan Hidayah, kalau mencatat 100 kali, ini maksudnya apa? Hukuman, konsekuensi, hukuman. Ya, itu ya. Berikutnya. Konsekuensi. Berikutnya oke. Udah lewat aja ya Bu ya. Udah tahu ya. Nah, ini materi penting nih, Ibu Bapak ya. Kita itu ada di posisi mana? 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Pernah? Atau saya masih konsisten sebagai penghukum? Gitu ya. Pak, saya sebentar untuk mengadreskan kembali Bapak dan Ibu yang ada di sini. Bagaimana kalau kita isi dulu dan dilanjutkan dari posisi 5 posisi kontrol dulu. Oke. Ya. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Fokus dulu coba. Nih bermain otak kiri otak kanan. Oke. Sip. Kelihatan apa Bapak? Ya. Tebak warnanya. Bukan dibaca tulisannya. Tidak ada yang salah nanti juga kalau misalkan seperti itu, karena yang bekerja adalah otak kiri dan otak kanan. Ibu Bapak yang mana dominannya ya. Sekali lagi baca warnanya, baca warnanya, jangan tulisannya. Oke, kita mulai ya. Yang cepat dong, yang cepat ya. Oke, lanjut ya. Oke. Ya, oke. Semuanya sudah tes, kita lanjutkan kembali tadi sekilas tentang ice creamnya, bahasa bisa
Ya, jadi kan namanya kan otak kiri otak kiri berusaha membaca warna, tetapi otak kanan tetap membaca tulisannya. Itulah ya. Nah, ibu bapak, ice breaking itu juga sebenarnya pada saat pembelajaran itu wajib ya, semilah maksudnya. Apalagi ibu bapak yang ada di ngajar di jam-jam rawan, siga abinya jam 11 sampai ke jam 2 mah udah ngagolepak wardaknya ibu bapak. Jadi penting juga walaupun bukan passionnya, abi udah bisa kikituan, abi ge maksakeun ya akhirnya mah ya. Ajak tiktokan nah ge. Oke, kita lanjut. Ini materi bagus Bapak Ibu. Saya mah sebenarnya mah pas materi ini teh asa dicabok sebenarnya, merasa tertampar sekali gitunya karena ya tidak atau belum sesuai dengan passion saya gitu ya, seperti itu. Ini posisi kontrol guru ya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah yang tadi Bu Pini kan gitu ya. Hidup tetenya ka ibu suara sampai ka CF kieu ya, ibu teh tinggali awak sakieu keuna ya, teu karunya ka ibu. Pernah tuh ngobrol gitu ibu bapak ya, atau maneh deui kamu lagi ya, berlangganan pisan gitu dan ini kan pernah kita di posisi ini ya. Pembuat teman tuh bagus ya, teman itu bagus, cuman ternyata ada efek sampingnya juga ya dari teman itu. Pemantau ya, nah ini Bapak Ibu, kita levelnya harus sudah di pemantau atau di manajer kalau bisa. Dan manajer itu ya memang tetap tidak ada pilihan. Nah, ini yang paling baik memang ini, akan tetapi tergantung situasi dan kondisi ya Ibu Bapak. Ya manajer itu bisa menempatkan, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi itu manajer, tapi cara penyelesaiannya memang beda ya. Nah, kita bahas teorinya ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal ya. Hati-hati mau fisik mau verbal sebenarnya udah nggak bagus ya. Sama-sama itu menyakitkan buat anak ya. Kata-katanya seperti ini, patuhi aturan saya atau awas gitu ya. Anak itu akan patuh, tapi bukan karena motivasi internalnya ya, karena takut, karena diancam gitu ya. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai gitu ya. Nah ini guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia gitu ya. Kemau orangnya pokoknya nama seperti itu kalau ngajar kayak gitu ya. Nah ini biasanya menggunakan nada suara tinggi ya, bahasa tubuh, mata melotot, jari telunjuk ya. Nah sekarang tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat misalkan ya. Nah itu kemungkinan murid kan bisa jadi marah atau juga dendam juga ya, kemudian agresif, bisa jadi murid tersebut bisa jadi coret-coret bang karena bukunya, tapi kalau misalkan ke itunya ke apa, tembok itunya dan sebagainya. Nah seperti itu posisi di penghukum ya. Kadang kita harus melihat dari sudut pandang murid, kalau dikitukan ke orang bagaimana, jangan puasnya iya mah kalau dikieukeun iya mah ternyata ya sah-sah saja tapi efeknya gak bagus juga. Kemudian pembuat merasa bersalah, ini lebih lembut sebenarnya mah, cuman kata-katanya misalnya, kamu mau nggak bapak bisikan kata-kata yang menyakitkan ya, kata-katanya itu kan gitu ya, jadi kayak gitu. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut ya, menggunakan keheningan ya. Nah, intinya mah membuat tadi ada sebenarnya dari simulasi tadi, jawaban tadi ya ada sebenarnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu misalkan ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah itu sebenarnya mah kita sedang ada di posisi pembuat rasa bersalah. Nah bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu ya?
murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid juga merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain dan seterusnya. Bisa nangkap lah bapak ya, bisa nangkap. Kemudian teman ya, kebanyakan dari kita kan bagus gitu ya, dengan muridnya nggak ada gap, teman aja, tapi ternyata ada efeknya, hal negatifnya ketika misalkan sebagai guru kita tidak bisa membantu tentang kebutuhan si siswa, yang akhirnya karena perasaan sebagai teman kecewa kan, ini si bapak tidak bisa mantuan pas abiki ya kan, dan sebagainya. Jadi pasti ada kecewanya juga ya bapak ibu. Ini murid akan senang dan akrab dengan guru, memang bagus ya, akrab sampai nyebut ke guru teh om baheula ya om ya kan. Aduh mah ya, mungkin dalam perspektif pandangan kita ya ada sedikit perbedaan ya sebenarnya ya. Ternyata itu nggak bagus juga, ada sisi negatifnya juga lah intinya. Pemantau ini lebih soft gitu ya. Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya tahu enggak, gitu dibalikan ke siswa gitu ya. Jadi berpikir, kalau di BP saya yakin penanganan seperti ini ya, lamun abdi panginten gitunya seperti itu. Oke, kita lewat. Ini manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Dalam artian manajer itu bukan posisi tertinggi jabatannya ya, ibu bapak, tapi lebih ke pola penyelesaian masalahnya ya, bahwa guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan solusi dari permasalahannya ya. Nanti ada simulasinya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi sebagai pemantau gitu ya, jadi udah menguasai. Ini contohnya aja misalkan ya, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang telah disepakati ya. Nah nanti bapak ibu insya Allah, karena memang saya ada di posisi di manajemen, itu udah jadi kewajiban bahwa di awal tahun pembelajaran itu kita akan membentuk yang namanya kesepakatan kelas. Silakan nanti dengan kelasnya masing-masing. Kesepakatan kelas, tiap guru membentuk kesepakatan kelas. Tapi ketika dicari irisannya, kan semua guru pasti bikin ya, nanti dicari irisan yang samanya seperti itu, dan bisa jadi sampai ke keyakinan kelasnya. Oke, kita lanjut. Ini manajer. Manajer itu menggunakan polanya restitusi, ibu bapak ya. Oke, lihat kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Coba, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini posisi apa? Penghukum. Yang kedua, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahumu ya, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Apa tuh? Membuat rasa bersalah. Oke. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi ya. Nah itu kan apa tuh? Teman ya. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kamu tahu konsekuensinya ya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini di pemantau. Nah terakhir ini, apakah tahu kamu kesalahanmu ya? Apa kamu tahu kesalahanmu? Nanti dibalikan. Jadi jangan kita sebagai guru, kamu terlambat. Jangan ditanya, kamu tahu nggak kesalahanmu? Artinya kan dia introspeksi sendiri ya, kayak gitu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya gitu ya? Karena kita sebenarnya ketika ditanya seperti ini, anak juga udah tahu jawabannya. Nah kembali ke solusinya yang ditawarkan. Kalau kamu kesiangan gini, kenapa? Misalnya pemain game, scroll TikTok sampai ke jam 2 malam misalkan. Solusinya terus bagaimana? Ya Pak, harusnya gini. Anak sudah tahu sebenarnya solusinya. Ya, cuman penerapannya ya kembali kadang-kadang suka begitu ya. Tapi minimal ibu bapak ya, kalau ngutip
perkataan mentor-mentor kita mah, ada anak sekian orang, 10 orang yang misalkan rada aneh-aneh di kelas kita, masa sih 1 atau 2 tidak bisa kita selamatkan ya. Rasul aja dari zaman sampai zaman berapa orang yang masuk Islam kan, tidak semuanya, apalagi kita gitu ya, seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip kebajikan universal yang disepakati bersama. Ya, ini kata Gosen ya. Mengapa tidak peraturan kelas saja ya? Nah, contohnya ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika kita mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan kan ya? Keyakinannya apa? Untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat zaman Covid tuh? Untuk juga apa? Kesehatan kan? Keyakinannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat pada waktu? Itu disiplin ya. Nah, ini. Nah, nanti teknis ini akan saya tindak lanjut Ibu Bapak di IHT gitu ya. Di IHT nanti kita membentuk keyakinan kelas di masing-masing kelas ya. Keyakinan kelas itu abstrak ya, pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif ya. Dilarang, itu bukan keyakinan kelas gitu ya. Dilarang memakai make up, itu bukan keyakinan, tapi keyakinan kelasnya apa? Berupa kalimat positif, misalkanlah sewajarnya gitu ya, seperti itu. Jadi kalimatnya positif. Semua warga sekolah dilibatkan saat pembuatan. Jadi diketahui ya. Contohnya ini, Ibu. Selalu, misalkan peraturannya ini, keyakinan kelasnya ini, ya. Peraturan selalu kembali ke buku atau tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini menghormati orang lain keyakinan kelasnya. Hadir di sekolah setiap 15 menit. Ini komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ini keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu saling menghormati. Ini keyakinan tuh yang kayak gini, Bapak. Bahasanya sekarang mah harus keyakinan. Nanti diambilnya dari kesepakatan kelas. Ya. Nanti ada di HT kita akan lebih perdalam lagi. Nah, ini yang saya lakukan Ibu Bapak, yang pernah saya lakukan. Saya buat kesepakatan kelas seperti ini. Ya, mereka yang bikin, mereka yang ini sendiri kesepakatan kelasnya. Kemudian ada juga menggunakan Mentimeter. Ya, di sini kita gunakan Mentimeter. Anak silakan kasih pertanyaan, kemudian nanti anak akan menjawab seperti ini. Ya, ini pernah saya terapkan. Ya, sehingga ya minimal ketika anak berbuat salah, kamu ingat ya dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang pernah kita susun. Oh iya Pak, misalkan kenaon, misalkan pakai make up, rambut panjang dan sebagainya. Seperti itu. Ini terakhir Bapak ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya. Ini kata dosen. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi pelanggaran, kesalahan itu dijadikan sebagai pembelajaran, gitu ya. Nah, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, kemudian siswa lah, seperti itu dan seterusnya. Nah, ini langkahnya, pakemnya kayak gini. Pertama, menstabilkan identitas. Kalau kita contohkan di sini kata-katanya, kamu misalkan, bukan kamu aja yang pernah berbuat kesalahan seperti itu, ibu juga atau bapak juga dulu pernah seperti itu kayak gitu ya. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, seperti itu kata-katanya ya, ibu juga pernah gitu ya, seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Jadi ditenangkan dulu anaknya ya, dibuat sadar dulu ya, lalu validasi tindakan yang salah, ditanyakan ke anak ya, kamu tentu punya alasan melakukannya gitu ya. Anak kan jadi bercerita tuh tentang alasan dia berbuat seperti itu. Iya Pak, saya jengkel sama si A, dia nggak pernah ngerjain tugas, setiap tugas dia nyontek ke saya gitu.
pasti emosi kan. Nah, terus divalidasi ya, adakah cara lain yang lebih efektif dan mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kita kan sadarkan, ya kan, nah kamu kan bisa membuat seperti ini, bla bla bla. Jadi anak yang melontarkan solusinya juga, ya. Nah, terakhir adalah ini, menanyakan keyakinan, ya. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, ditanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati atau telah kamu langgar. Kemudian bagaimana kamu memperbaiki cara atau kesalahan yang kamu perbuat. Jadi semuanya dikembalikan ke anak. Jadi dari internal diri sendiri, anak itu seperti itu, ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Tadi nyambung dengan materi sebelum, menanyakan keyakinan sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah, ya. Kemudian, nah ini ada kasus, ini simulasi Ibu Bapak, Abi simulasinya lagi ini aja, ya. Kasusnya seperti ini. Najwa adalah siswa SMK Garut, Najwa dipanggil Pak Asep, guru mata pelajaran informatika, karena berdandan, memakai make up yang tebal dan memakai lipstik ke sekolah untuk nah, bagaimana langkah untuk menyelesaikannya? Nah, ini nanti kan kadang kalau canggung misalkan nanti siswa cewek yang dipanggil oleh guru laki-laki mungkin bising gimana, nanti tetap bisa berkoordinasi, memang canggung, bisa dengan BP, bisa dengan wali kelasnya dan sebagainya. Ini lengkapnya ada di YouTube channel Dunia Asep Ayah, ya. Ini kalau membayangkan behind the scene-nya mah ada bakal seserian Bapak Ibu sebenarnya gitu ya. Kita lihat satu tayangan dulu aja ya. Dan juga memakai lipstik. Nah, menurut kamu, apa kamu tahu bahwa itu melanggar sekolah? Maaf Pak, Raja tidak tahu, tidak mikir, tidak apa-apa. Baik, Bapak jelaskan agar kamu tahunya. Sekolah itu melarang siswinya ke sekolah memakai make up yang tebal, juga lipstik. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu akan mengganggu fokus belajar kalian dan juga itu akan mendatangkan kesalahpahaman. Oh, begitu ya Pak. Baik Pak, Raja ingat. Raja mengerti kesalahan Raja dan akan meminta maaf kepada guru dan teman-teman di kelas. Raja janji tidak akan berkali-kali lagi ke sekolah. Nah, ini menstabilkan identitas. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Cuma setiap perbuatan yang salah pasti ada alasannya. Nah, kira-kira apa yang menjadi alasan Najwa datang ke sekolah pakai make up tebal? Najwa masih ingat nggak dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang pernah kita buat bersama? Iya Pak. Jika kamu masih ingat, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai nggak dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang pernah kita susun? Belum Pak. Nah, kalau belum, menurut Najwa, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas apa yang tidak sesuai dengan perbuatan Najwa itu? Kesepakatan untuk menghargai atau menghormati peraturan yang ada di sekolah, khususnya di kelas. Karena peraturan saya yang berlebihan Pak. Mungkin ini dapat dianggap mengganggu fokus perkembangan belajar siswa itu. Kalau begitu, apa solusi yang kamu tawarkan untuk memperbaiki? Pertama, saya meminta Ini kita sambung ke sekap ya. Kalau pamung dituntaskan.
Kedua, saya meyakinkan diri saya untuk lebih percaya diri meskipun tidak memakai makeup dan lipstick di sekolah. Ketiga, saya menyadari bahwa penggunaan makeup yang berlebihan itu sangat berbahaya terhadap kesehatan kulit. Bagus sekali Najwa, Bapak apresiasi atas tanggung jawab. Bapak harap kamu bisa menaati dan menepati janjimu. Jadi penting sekali untuk menaati peraturan yang ada di sekolah. Dan akhirnya mempersilakan kamu untuk melanjutkan pembelajaran di kelas. Terima kasih atas waktunya. Nah, skenario atau perannya seperti itu ya. Jadi tahapan-tahapan dari segitiga restitusi itu dilaksanakan. Sekarang kita lihat umpan baliknya ya, kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila dari kelas 10 TKJ 3. Menurut saya, praktik segitiga restitusi yang saya perankan bersama Pak Asep tentang kasus siswa yang memakai make up yang berlebihan di sekolah itu merupakan perbuatan yang salah. Dalam video tersebut, Pak Asep sebagai guru tidak langsung menghakimi siswa, akan tetapi siswa diajarkan untuk mencari solusi atas apa permasalahan yang terjadi dan menjadikan permasalahan itu sebagai pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hari konten kreator mah ada beda jeung guruna ya, seperti itu. Guruna mah ada biasa, ada canggung dan gugup wah, gitu ya. Iya mau lancar ya ngereleng. Ya. Bapak jangan gitu. Bapak fokus aja ke tujuannya. Jangan lihat dialognya dong. Ya siap, nurut tapi kamu budak. Ya. Dapur jauh ya tuh kumaha. Oke, nanti di-cut persamaan. Nyangke. Nah, ini mah ya kasus yang kedua, kita lewat aja lah, udah jelas ya Ibu Bapak ya. Tadi mah cerita nama rambutnya panjang. Umpan baliknya ini ada noise sedikit. Apa? Kita lewat saja. Kita ke kesimpulan dari acara kita Ibu Bapak ya. Jadi intinya bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian ya profesional, itu mah sudah ada di standar nasional pendidikan ya, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among gitu ya. Among itu menuntun ya, yang sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, itu saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari sisi penyampaian materi ya, gitu kita istilahnya sudah punyalah sifat atau nilai-nilai guru yang kita bahas ya bersama-sama. Cuma mungkin kita kembali perlu menebalkan bagian-bagian tertentunya gitu ya, atau kita kembali harus perlu mengistiqomahkan gitu ya. Oh ternyata harusnya saya udah di level ini gitu ya, seperti itu. Insyaallah lah, mudah-mudahan materi ini bisa menginspirasi gitu ya. Terus dari saya pribadi mudah-mudahan kebaikan Ibu Bapak semuanya dalam menghadiri kegiatan ini, insyaallah bisa dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, sebagai suatu kebaikan dan semangat untuk mencari ilmu juga ya, seperti itu. Dan saya pun di sini kembali menyatakan bahwa bukan berarti sebagai saya penyampai materi saya itu lebih baik dari Ibu Bapak semuanya ya. Artinya Ibu Bapak semuanya itu saya yakin udah hebat-hebat ya, seperti itu. Itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan ya, bercanda dan sebagainya ya. Saya ucapkan mohon maaf ya Ibu Bapak ya. Terakhir tutup hamdalah, nanti saya serahkan ke Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.
Mang pami aya. Baik, terima kasih kepada Pak Asep yang memaparkan materi yang begitu banyak, kemudian juga insya Allah bermanfaat bagi kita semua mengenai budaya positif yang tentu saja berkaitan dengan budaya positif yang ada di SMK Negeri 3 Garut. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Asep. Untuk yang selanjutnya menginjak ke acara diskusi dan tanya jawab, barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya, menanyakan apapun, memberi saran, silakan. Dibatasi 2 pertanyaan ataupun memberi saran, silakan. Silakan kepada Ibu Jaheti untuk silakan. Banyak, kemudian juga insya Allah bermanfaat buat kita semua mengenai budaya positif yang tentu saja berkaitan dengan budaya positif yang ada di SMK Negeri 3 Garut. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Asep. Untuk yang selanjutnya menginjak ke acara diskusi dan tanya jawab, barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya, menanyakan ataupun memberi saran, disilahkan. Dibatasi 2 pertanyaan ataupun saran, silakan. Silakan kepada Ibu Jaheti untuk silakan Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Sedikit mungkin Pak Asep yang ingin saya sampaikan dari pemaparan tadi masalah positif, budaya positif yang ada di SMK ini sudah dilaksanakan mungkin kurang lebih 4 bulan lebih. 1 tahun. Nah, barangkali ini harus dievaluasi, ada dampaknya tidak, ada dampak dari yang sudah dilakukan ini mungkin harus saling kolaborasi atau bertanya. Nah, salah satu contoh aja dari kegiatan upacara yang saya itu berarti kan positifnya untuk menegakkan kedisiplinan anak dan menjawab sejauh ini barangkali mungkin dari siswa atau jajarannya ada nggak dampaknya dari setiap yang harus dilaksanakan, itu yang pertama. Yang lalu yang literasi itu dampaknya ada nggak? Yang kegiatannya mungkin itu dihubungan dengan perpustakaan Pak Asep. Nah, ini petugas perpustakaan seberapa jauh mencatat dari kegiatan yang tahun yang datang, baik guru atau siswa yang sering membaca atau apa itu yang hubungan dengan literasi barangkali, karena mungkin kegiatan positifnya harus ada evaluasi. Jadi kita laksanakan terus-terusan tapi tidak ada dampak, itu barangkali bukan percuma ya. Ya kita mungkin harus lihat juga efektivitasnya. Jadi hal-hal yang kita terapkan selama ini dampaknya atau hasilnya seberapa jauh, berapa persen yang ada kemajuannya. Barangkali itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak hal yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Jaheti. Langsung dijawab atau masih ada satu pertanyaan lagi, Pak? Dijawab, langsung dijawab. Silahkan Pak Asep untuk menjawab pertanyaannya mengenai budaya positif yang ada di SMK Negeri 3 Garut, yang contohnya mengenai literasi, kemudian juga upacara, itu apakah ada dampaknya? Itu harus apakah bisa dilihat hasilnya, karena memang selama ini masih ada hal-hal yang harus diperbaiki gitu. Silakan. Baik, terima kasih Bu Haji. Memang ya ada peribahasa seperti ini, belajar itu dari pengalaman kan gitu ya. Tapi yang paling bagus lagi adalah belajar itu adalah merefleksi gitu ya. Artinya apa? Memang segala sesuatu, misalkan penerapan aturan disiplin ya, itu sebelumnya memang harus melalui kajian, minimal survei atau komunikasi dengan atasan gitu ya. Nah setelah itu kan pelaksanaan dan penerapannya. Nah
kemudian setelah itu memang harus ada evaluasi, diukur kesuksesannya ya. Acuannya seperti apa, tolak ukurnya seperti apa. Jadi ini berhasil atau enggak? Kalau enggak pun nggak apa-apa, minimal diukur dulu gitu ya, berhasil atau enggaknya. Lalu ketika itu gagal, seperti tadi cerita tadi, itu kan harus ada strategi yang lain. Kenapa? Kok misalkan antara siswa yang kesiangan saat upacara bendera atau kesiangan harian, kok gitu-gitu aja? Nah gitu ya. Nah mungkin dari kita mah mungkin nanti ya tidak harus melalui secara lintas bidang gitu ya. Sebenarnya mah dalam konteks ngobrol sebagai pertemanan pun dengan pemangku kepentingan bisa menggerupi ya, atau dengan saya misalkan kita bisa berkomunikasi ya. Dan semangatnya kan kita ingin ciptakan atau menjadikan SMK 3 Garut ini adalah sekolah yang aman, nyaman gitu ya, mengoptimalkan potensi siswa gitu ya, mencapai tujuan yang seperti itu. Lebih ke memang kita komunikasikannya gitu ya. Jelas memang rencana tindak lanjut atau merefleksi seperti itu. Kalau saya pribadi untuk program-program yang saya kerjakan baik secara pribadi sebagai guru ketika mengajar itu merefleksi itu wajib gitu ya. Kemudian sebagai jabatan tugas tambahan juga program-program yang saya gagas itu pasti ada refleksinya ya, kita tanyakan seperti itu ke khalayak, apakah ini layak dipertahankan atau dilanjutkan gitu, atau dihentikan saja. Itu nanti kita kembalikan ke forum sebenarnya, karena kita kan pelaksananya oleh kita juga. Itu saja mungkin satu aja. Barangkali tidak ada pertanyaan lagi, sudah selesai. Baik, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Tinggal ke penghujung yang terakhir yaitu penutup. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Pak Asep mengenai budaya positif itu bisa dilakukan oleh kita semua, bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kedepannya SMK Negeri 3 Garut menjadi SMK yang maju kemudian berkembang pesat. Terima kasih, saya Ibu Miati. Assalamualaikum. Demikian video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di SMK Negeri 3 Garut. Dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari kita menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.